Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a huda amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan segala kekurangan kita, kekhilafan kita, tidak diharamkan Allah untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan malam pertama untuk kajian kita di tahun 2021 dengan kitab baru setelah kita sama-sama menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi. Hari ini dan seterusnya insyaallah dengan izin Allah kita akan membaca kitab yang diberi nama oleh pengarangnya ya Min Sihah Al-Ahadith Al-Qudsiyah, yaitu membahas kurang lebih 100 hadis sahih yang terkategorikan sebagai hadis qudsi. Semoga panjang umur semua kita sampai bisa menghatamkannya. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan pengarangnya masih hidup dan Al-Faqir, saya pribadi pernah berjumpa dengan beliau dan hadir di majelisnya dan mendapatkan riwayah ammah, ijazah ammah dari beliau. Dan saat ini saya dengar informasi beliau sedang sakit, terpapar COVID. Maka kita doakan melalui majelis ini semoga beliau, siapapun kaum muslimin, terutama ulama-ulama kita yang sedang tertimpa sakit, terutama sakit COVID ini, segera Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali dan panjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke hadis yang pertama dan jumlahnya ada 100 hadis, beliau memberikan judulnya 100 hadis sahih. Tapi faktanya sesuai informasi dari beliau juga di muqaddimah ada beberapa hadis yang derajatnya tidak sahih tapi hasan. Ya, artinya ini secara mayoritas dari 100 hadis ini itu hukumnya, derajatnya masuk dalam kategori hadis yang sahih. Dan kita hanya mengkaji hadis qudsi saja. Nah, untuk bisa memahami hadis qudsi ini, mungkin pernah kami sampaikan pada salah satu majelis kita, perlu kita pahami bersama bahwasanya ini biar paham betul apa itu hadis qudsi ya. Diawali dengan definisi nabi. Ya. Nabi itu, nabi, rasul itu kalau gampangnya, mudahnya itu manusia biasa seperti kita, hanya saja beliau mendapatkan wahyu. Jadi nabi itu sebetulnya manusia seperti kita, bukan jin, bukan malaikat, bukan dari jenis lain, bukan, manusia. Lapar, kenyang, haus, kemudian tidur, bangun, menikah, punya anak dan seterusnya, seperti manusia biasa. Hanya saja beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya titik pembeda antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, di mana mereka mendapatkan wahyu. Salah satu yang mendasarinya ayat dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir atau surat Fussilat ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad,
Ana, saya Nabi Muhammad, basyarun mithlukum, manusia persis seperti kalian. Hanya saja yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku dapat wahyu, diwahyukan kepadaku. Artinya titik pembeda antara Nabi Muhammad atau Nabi dengan manusia yang lain, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wahyu yang turun ke Nabi Muhammad ini dikemas dalam 3 kemasan. Dikemas dalam 3 rupa, 3 bentuk. Atau bisa lebih detailnya lagi, wahyu secara umum, baik untuk Nabi Muhammad atau kita masukkan juga nabi-nabi sebelumnya, itu dibungkus dengan 4 bungkus, dikemas dalam bentuk 4 kemasan. Yang pertama, jika wahyu yang turun dari Allah kepada nabinya berupa lafal, kata-kata, redaksi plus maknanya, maka itulah yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Jadi wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang turun ke Rasulullah apanya? Ya redaksinya, ya maknanya. Redaksinya dari Allah, maknanya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu sakralitasnya, kesuciannya ada pada setiap hurufnya. Karena huruf-hurufnya merupakan huruf-huruf dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wahyu dalam bungkus pertama yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya saja, isinya saja, tapi redaksinya, kalimat-kalimatnya diizinkan oleh Allah, yakni Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk membahasakan dengan bahasa beliau. Artinya maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah. Ini yang disebut dengan hadis. Jadi Quran, hadis itu maksudnya Quran wahyu Allah, lafal dan makna. Hadis itu wahyu Allah, makna adapun lafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut dengan hadis. Nah, hadis ini terbagi menjadi 2. Hadis nabawi dan hadis qudsi yang kita akan pelajari sejak hari ini sampai ke depan. Hadis nabawi maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah, dan nisbat kepemilikan lafal tersebut dinisbatkan untuk Rasulullah. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Rasulullah bersabda. Kalau Quran, Allah berfirman. Kalau hadis terbagi menjadi 2. Kalau yang nabawi, Rasulullah bersabda. Nah, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah, persis seperti hadis nabawi, tapi ada penisbatan kepemilikan hadis itu kepada Allah. Sehingga redaksinya rata-rata bunyinya begini: Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan dari Allah, Allah berkata. Kalau hadis biasa, hadis nabawi, itu redaksinya Rasulullah bersabda bla 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 bla. Langsung Rasulullah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Kalau hadis qudsi enggak, Rasulullah bersabda, yang ia riwayatkan dari Allah, Allah berkata. Jadi berkatanya Allah di sini. Penisbatannya ke Allah, padahal redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa disimpulkan hadis qudsi itu gampangnya adalah wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa makna. Adapun lafal dari Rasulullah langsung dinisbatkan hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau dengar khatib
atau ustadz sedang menyampaikan ceramah, kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berkata. Oh, itu hadis qudsi namanya. Tapi kalau ustadz yang cuma berkata Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, oh itu hadis nabawi namanya. Hadis nabawi. Nah, yang akan kita kaji itu namanya hadis qudsi. Dari sini wahyu Allah yang merupakan pembeda antara kita dengan Nabi itu dibungkus dengan 3 bungkus yang turun ke Rasulullah: Al-Quran, lafal dan maknanya dari Allah; hadis nabawi, lafalnya dari Rasulullah, maknanya dari Allah tapi penisbatannya untuk Rasulullah; kemudian hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah, penisbatannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi kata Ustaz ada 4, satu lagi apa? Yaitu wahyu Allah yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Itu kurang lebih sekelumit, agar jangan sampai hadir di majelis ini ditanya nanti, hadir majelis apa? Itu kajian hadis qudsi. Memang hadis qudsi itu apa? Nggak tahu. Nah, bisa ngejawab. Hadis qudsi itu salah satu ya jenis wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adapun lafal dari Rasulullah, tapi penisbatan hadisnya dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kemudian menjelaskan juga, termasuk beliau, lalu apa bedanya kalau sama-sama Allah berfirman? Al-Quran Allah berfirman, Allah berkata. Hadis qudsi juga Allah berfirman, Allah berkata. Perbedaannya banyak sekali, ya, lebih daripada 6. Saya sebutkan beberapa saja. Al-Quran mu'jizah, hadis qudsi bukan mu'jizah. Al-Quran semuanya mutawatir. Mutawatir itu pasti benarnya, tidak ya, validitasnya 100%. Tidak ada satu huruf pun yang bertambah ataupun berkurang dari Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Ya, seperti hadis nabawi. Al-Quran bisa digunakan dalam sholat, baca Quran dipakai dalam sholat. Hadis qudsi tidak boleh, bahkan bisa membatalkan sholat. Al-Quran tidak boleh disentuh bagi orang yang punya hadas, tapi hadis qudsi boleh disentuh bagi yang punya hadas. Al-Quran setiap kata-katanya, bahkan setiap hurufnya berpahala, bahkan 10 kali lipat. Hadis qudsi tidak ada pahala pada setiap hurufnya. Banyak lagi perbedaan-perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama, namun karena keterbatasan waktu kita, ya, maka kita singkat. Jika tidak sempat tercatat, insya Allah di YouTube ada, di Facebook juga insya Allah ada, jadi bisa dirujuk kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di muqaddimah buku ini, kitab ini, beliau mengatakan, dzalika an qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Dzalika anna jullal ahadits al-qudsiyah tatahaddatsu an sifatillahi al-'aliyyah min tafaddulihi 'ala 'ibadihi bil 'ata'i war rahmah wal maghfirah. Jadi kata beliau, salah satu karakter yang melekat pada hadis qudsi, yang melekat. Kalau hadis nabawi cakupannya banyak, ada halal haram, ada akidah, ada akhlak. Tapi kalau hadis qudsi mayoritas hadis-hadisnya isinya mengandung tentang sifat-sifat Allah, tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang malaikat, tentang surga dan neraka. Itu rata-rata isi kandungan dari hadis qudsi. Kalau hadis nabawi selain mencakup yang tadi disebutkan, juga mencakup halal, haram dan sebagainya. Ini karakter. Maka kata beliau, barang siapa yang menyempatkan hadir satu majelis saja, membaca hadis-hadis qudsi dengan penuh kekhusyuan,
niscaya akan ada perubahan pada batin dan jiwanya. Kenapa? Karena hadis ini seakan ya Allah langsung berinteraksi dengan kita. Allah langsung menginformasikan dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak heran jika para ulama mengatakan hadis qudsi itu sederajat di atas hadis nabawi juga, tapi di bawah Al-Quran. Jadi dia di atas hadis nabawi, namun satu derajat juga di bawah Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya panjang sekali yang beliau sampaikan di muqaddimah, namun semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa mewakili apa yang beliau maksud. Kita langsung saja masuk ke hadis yang pertama. Dan hadis ini sebetulnya sempat pernah kita kaji juga dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau berkata, hafizahullah, min a'zamil ahaditsil qudsiyah jalalatan wa syumula. Kita akan masuk ke hadis yang pertama. Dan hadis ini Bapak Ibu, beliau berikan judul di antara hadis yang paling agung, di antara hadis yang paling luas maknanya. Bahkan dikatakan ada seorang kibar tabi'in, yakni ulama tabi'in. Tabi'in itu berarti generasi setelah sahabat, generasi sahabat, tabi'in namanya, kemudian tabi'in. Nah, ada ulama besar yang lahir di tahun 8 Hijriah, wafat tahun 80 Hijriah. Beliau bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dikatakan setiap kali beliau membaca hadis ini, jasa ala rukbatih, seketika beliau terduduk saking gemetar, saking kuatnya rasa yang disampaikan atau terdapat pada hadis ini. Apa itu hadisnya? Dan kebetulan beliaulah perawi dari hadis ini. Dikatakan an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah, an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Abi Idris Al-Khawlani, dari sahabat Abu Dzarr Al-Ghifari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Allah, Allah berkata. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Apa itu? Panjang sekali hadisnya. Dikatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Kata beliau, duhai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat zalim kepada dirinya sendiri, artinya dirinya tidak akan berbuat zalim. Waja'altuhu bainakum muharrama, kemudian aku jadikan kezaliman itu pun haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Duhai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sesat kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan kuberikan hidayah. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Duhai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lapar kecuali yang aku beri makan, mintalah makan kepadaku, niscaya akan kuberikan makanan. Ya ibadi kullukum 'ar, duhai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telanjang, tidak berbusana, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian, fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan kuberikan pakaian. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, aku tahu betul kalian itu selalu berbuat salah dan dosa, baik di siang hari
di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana, kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'ah. Aku ampuni semua dosa itu. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, pastikan ku berikan ampunan. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan pernah bisa berbuat bahaya kemudian menimpakannya kepadaku, dan kalian tidak akan pernah bisa berbuat manfaat kemudian memberikannya kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Duhai hamba-hambaku, andaikan kalian semuanya sejak dari awal sampai yang akhir seperti orang-orang yang paling soleh, itu menjadi orang-orang yang paling soleh, tidak sedikit pun itu menambah kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Duhai hamba-hambaku, andaikan kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, siapapun, menjadi orang yang paling buruk sekalipun, paling jahat, tidak pernah itu semua mengurangi kerajaanku. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla insanin mas'alatah ma yankusu dhalika mimma 'indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Andaikan kalian semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, berdiri di atas tempat yang tinggi, kemudian meminta semuanya kepadaku di waktu yang sama, dan kuberikan setiap yang minta sesuai dengan permintaannya, tidak akan pernah mengurangi dari apa yang kumiliki, kecuali bagaikan batang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha iyyakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Duhai hamba-hambaku, semua itu perbuatan kalian aku catat, aku hitung, dan pada waktunya akan kuberikan balasan sesuai dengan perbuatan kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga, pahala, falyahmadillah, pujilah Allah. Namun barang siapa yang mendapatkan keburukan atau selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsah, jangan pernah mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Itulah hadis yang akan kita kaji hari ini, panjang sekali hadisnya. Saking panjangnya, ada di Damaskus sebuah semacam pesantren yang didirikan tahun 630 Hijriah. Artinya berapa tahun yang lalu? Hampir 800 tahun yang lalu. Didirikan di kekhilafan atau dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama kali menjadi kepala sekolahnya namanya Imam Ibnu Salah. Termasuk Imam Nawawi itu pernah menjadi kepala sekolah di tempat ini. Nah, ada ulama namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Di sini diceritakan pada tahun 742. Ya, 742 sampai 756. Beliau ini pernah datang ke situ ngajar. Tahun berapa? 742. Beliau membaca hadis ini. Datang di tahun 742. Bisyarhi hadzal hadis, datang untuk mengajar hadis ini, wastamarra, dan terus dikaji hadis ini sampai beliau pulang ke Mesir, pulang lagi ke negaranya di Mesir. Tahun berapa? 756. 14 tahun beliau menafsirkan hadis ini.
14. Imam Taqiyuddin As-Subki itu pernah ngajar hadis yang tadi kita sama-sama dengar selama 14 tahun di pesantren namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ashrafiyah. Kita mau ngaji ini 40 menit. Makanya kita ini luar biasa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kalaupun tidak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Begitu kaidahnya. Kata para ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jika memang kita enggak bisa mendapatkan semua kandungan dari hadis ini, bukan berarti kita tinggalkan. Ya minimal ada sebagian yang kita bawa pulang, dan yang paling penting berdampak pada iman kita, ya bertambah dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba tafsirkan. Jika tidak cukup waktunya, ya mungkin minggu depan kita akan melanjutkan. Yang pertama, hadis ini menggunakan pengulangan kata ya ibadi, di mana Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, duhai hamba-hambaku. Hamba-hambaku, segala sesuatu kalau sudah dinisbatkan ke Allah, maka itulah yang paling mulia. Hamba-hambaku. Dan perlu diketahui, kata hamba yang dalam bahasa Arab abdun, jika keluar dari manusia yang satu ke manusia yang lain, adalah pangkat paling hina dan rendah. Kalau ada orang manggil kita atau menyebutkan kita, Pak, dia ini hamba saya, itu maknanya penghinaan atau setidaknya pangkat status sosial yang paling rendah yang pernah ada di bumi ini. Ini hamba saya, budak saya. Tapi jika itu keluar dari Allah, seketika gelar itu merupakan gelar tertinggi yang didapatkan oleh manusia. Abdi, hambaku. Itu pangkat tertinggi yang bahkan seringkali mendahului Rasul. Makanya dalam syahadat dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Saking dahsyatnya kata abdi, kata abdun. Makanya saat Rasulullah mendapatkan hadiah yang luar biasa berupa Isra dan Mi'raj, Allah tidak menggunakan istilah yang lain, yang beliau gunakan kata abdi. Subhanalladzi asra bi'abdih lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka gelar hamba ini sekali lagi, jika keluar dari Allah, maka sejatinya Allah sedang memanggil kita dengan sebutan yang paling mulia. Dan ucapan yang paling indah dari lisan manusia adalah ya Allah, ana abduk, aku adalah hamba. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Diulang berapa kali dalam hadis ini? 10 kali. Maka tidak heran jika kemudian para ulama seperti perawinya Abi Idris Al-Khawlani mengatakan, atau dikatakan beliau dikatakan kalau beliau menyampaikan hadis ini jasa ala rukbatayh, seketika bergetar lututnya, jatuh beliau, karena seakan sedang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh sayang, panggilan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan sebagian ulama mengatakan yakadu hadzal haditsu yakunu Qur'anan. Hadis ini hampir saja jadi seperti Quran. Hadis ini hampir jadi seperti Quran. Saking luar biasa maknanya,
saking indah maknanya, yang pada intinya kalau kita simpulkan secara umum, hadis ini ingin menunjukkan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dan bukan siapa-siapanya kita. Menunjukkan bahwasanya manusia tidak mungkin bisa hidup sedetik pun, bahkan bila ada hitungan lebih cepat daripada detik, tidak ada manusia bisa hidup sesaat pun tanpa naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diawali dengan kata atau larangan berbuat zalim. Dan Allah mengawalinya dengan dirinya sendiri, ya ibadi, duhai hamba-hambaku, inni sungguh aku haramtu zulma ala nafsi. Kalimat ini sejatinya kalau diresapi sebuah kalimat yang memberikan ketenangan luar biasa pada siapapun yang mendengarnya. Kenapa? Karena maknanya begini, Allah berkata, aku tidak mungkin berbuat zalim. Tidak mungkin, karena aku telah mengharamkan itu pada diriku sendiri. Itu artinya apa? Wahai hambaku, tenang, jangan takut, jangan khawatir. Syariatku, perintah dan laranganku tidak sedikit pun mengandung kezaliman, maka taati aku. Allah mengawalinya dengan redaksi yang sejatinya memberikan ketenangan kepada kita. Wahai hambaku, aku tidak mungkin berbuat zalim sekecil apapun, maka dari itu jangan khawatir. Syariatku, halal haramku, larangan dan perintahku, di dalamnya tidak sedikit pun ada kezaliman, maka taati aku. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kujadikan kezaliman juga haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kata saling ini berbeda dengan kata menzalimi. Beliau, Allah dalam hadis qudsi ini tidak mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzlimu. Kalau fala tadzlimu itu artinya maka janganlah berbuat zalim. Tapi kalau fala tadzalamu, janganlah saling berbuat zalim. Maksudnya dilarang berbuat zalim dan dilarang membalas kezaliman dengan kezaliman. Karena ada orang alih-alih ingin berpendapat kalau kita dizalimi boleh membalasnya dengan kezaliman. Tidak, Allah melarang saling menzalimi. Artinya tidak boleh kezaliman itu dibalas dengan kezaliman. Allah haramkan secara mutlak, fala tadzalamu, baik kezaliman itu untuk dirinya sendiri atau kezaliman yang ia lakukan kepada orang lain. Tidak boleh. Zalim kepada diri sendiri itu maksudnya ya berbuat maksiat, ninggalin sholat, ya, meninggalkan kewajiban, buka aurat, macam-macam. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Kalau zalim kepada orang lain artinya mengambil hak orang lain, ngomongin orang, mencaci maki orang, mengambil hak orang lain. Bahkan dosa untuk menzalimi orang lain ini sangat mengkhawatirkan. Sampai-sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, mal muflis? Siapa orang yang bangkrut dari umatku? Siapa orang yang paling merugi dari umatku? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, al-muflis man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang rugi itu orang yang tidak punya harta, enggak punya permata. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis min ummati, orang yang paling merugi dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang nanti di hari kiamat bisalatin, bawa pahala salat, wa zakatin, bawa pahala zakat, wa siyamin wa hajjin, bawa semua pahalanya, dibawa. Tapi apa yang dia lakukan di dunia ini? Menzalimi orang lain,
wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Kata Rasulullah, mencaci fulan, menuduh fulan, ngambil harta fulan, bunuh fulan, mukul fulan, apa yang akan dilakukan nanti di akhirat? Semua pahala itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, fayu'ta hadza min hasanati, diberikan kepada yang dizalimi, dikasih lagi, dikasih, diambil. Jadi rupanya kita capek sholat, capek zakat, capek haji dan seterusnya, bawain pahala buat orang lain. Diambil hatta idza faniyat, sampai habis tuntas dan belum selesai tanggungannya, dosa-dosa dari orang yang dizalimi diambil dan dilemparkan kepada dia, faturiha finnar, kemudian ia pun dilempar ke neraka. Ini orang yang paling zalim. Maka jaga, jangan sampai sholat rajin tapi ngomongin orang rajin. Jangan sampai zikir, majelis rajin tapi mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah. Karuan kita keambil tanah kita 1 meter misalkan, daripada kita harus mengambil walaupun 1 senti dari tanah orang lain. Jangan sampai kita meninggal membawa kezaliman kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, ya, berapa menit lagi ini? 10 menit lagi. Ya ibadi, kemudian Allah memanggil kembali. Kullukum dhal, kalian sebetulnya berpotensi sesat, berpotensi melakukan kesalahan, melakukan, kecuali yang kuberikan hidayah. Maka mintalah kepadaku hidayah, niscaya akan aku berikan hidayah. Beliau di sini menyebutkan di antara hidayah yang terbaik yang didapatkan oleh seorang muslim adalah sahabat yang baik. Secara khusus beliau sebutkan di antara bentuk hidayah, karunia yang Allah berikan kepada seseorang, punya sahabat yang baik. Ngajaknya ke pengajian, ngajaknya untuk tidak berbuat zalim, ngajaknya baca Quran. Oh, nikmat sekali hidup punya sahabat, punya pasangan, punya teman yang selalu mengajak pada kebaikan, dan itu bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, saya singkat saja. Dalam hadis ini kembali menyerukan, ya ibadi, itu hai hamba-hambaku, kullukum, sesungguhnya kalian jai', lapar, telanjang, tidak berbusana, kecuali yang kuberikan makanan, kecuali yang berikan pakaian. Semua ini menunjukkan Bapak Ibu sekali lagi begitu lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pakaian yang Bapak Ibu pakai hari ini, diakui tidak diakui, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, demi Allah, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karunia Allah. Siapa yang mendatangkan seorang petani misalkan, ketika dia menebar benih, siapa yang kemudian menumbuhkannya? Siapa yang melindunginya dari hama? Siapa yang kemudian mendatangkan matahari sehingga menjadikan terjadinya pembakaran? Siapa yang menurunkan hujan? Semuanya, tidak ada satupun dari usaha kita. Maka ada doa setelah makan itu, salah satu doanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, yang telah memberikan makan dan minum tanpa kekuatan dan kuasa dariku. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikan saja, ikan yang kita makan, saat kita mau makan itu, coba diresapi, siapa yang menumbuhkan dia dari kecil sampai besar sehingga dia punya daging yang bermanfaat dan mengandung segala gizi yang dimiliki. Kemudian siapa yang pergi ke tengah lautan di malam hari dengan terpaan angin, meninggalkan keluarga? Siapa? Bukan kita. Mereka yang disebut dengan nelayan. Berangkat mereka ke sana, menaruhkan nyawanya, datang kemudian ke pantai, dibawa ke pinggiran, kemudian dibawa ke pasar, kemudian dijual. Setelah dijual baru kita
masak, baru saat itulah baru kita makan. Apa kuasa kita? Apa yang kita perbuat sampai kita bisa menikmati itu? Semua campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lalai. Kita merasa ini usaha saya yang usaha kok, saya yang capek, saya yang berkeringat, saya yang berpikir. Semua ini usaha saya, Pak Ustaz. Disitulah kemudian kalau kalian lalai, dan pasti lalai, banyak di antara kita lalai, termasuk al-faqir, termasuk saya pribadi, maka kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan kesalahan, kalian lalai, kalian lupa, tidak bersyukur, itu semua aku beri, pakaian ku beri, makanan ku beri, hidayah ku beri, kalian lupa, sepanjang hari kalian lupa. Kemudian Allah sempurnakan dengan kalimat setelahnya, ya ibadi, duhai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian selalu berbuat dosa, melupakan siapa aku, melupakan bahwa seluruh nikmat yang kalian miliki adalah dariku dan kalian wajib mensyukurinya. Tapi enggak apa-apa, kata Allah, fastaghfiruni, minta ampun saja, aghfir lakum, niscaya akan kuberikan ampunan. Niscaya akan kuberikan sesering apapun dosa yang kalian lakukan, selama kalian masih mau meminta maaf kepadaku, mau memohon maaf kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan. Beliau di sini menjelaskan kenapa kok segitu luar biasanya Allah mengampuni segala kelalaian kita, dosa kita hanya dengan kalimat astaghfirullahal azim, dengan taubat yang nasuh. Karena di kalimat istighfar mengandung hal-hal yang sangat dicintai Allah. Kalau kita resapi pada kata istighfar, Bapak Ibu, kalau kita astaghfirullahalazim, itu artinya kita ngaku salah. Itu artinya kita ngaku, dan Allah senang kalau kita ngaku salah. Itu artinya kita mengakui tempatnya ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita berhusnudzon, berprasangka baik Allah akan mengampuni kita. Itu artinya kita takut akan hisab, takut akan neraka. Semua itu makna-makna yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaghfiruni, minta ampun saja. Aghfir, pasti dalam bahasa Arab itu kalau ada kata perintah kemudian tutup dengan kata atau fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, itu maknanya pasti. Seperti misalkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti. Kalau kalian minta ampun, mintalah ampun kepadaku, niscaya akan kuberikan ampunan. Astaghfirullah. Resapi di kata istighfar ada makna yang Allah cintai, sehingga Allah kemudian dengan senang hati mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di yang setelahnya, ya saya singkat saja, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Yang intinya adalah andaikan seluruh jin dan manusia semuanya jadi orang baik, semuanya orang soleh, semuanya orang yang luar biasa akhlak dan perbuatannya, ketahuilah itu semua tidak pernah menambah sedikit pun dari kemuliaanku, sedikit pun dari kerajaanku. Sebaliknya, kalaupun semuanya jahat, semuanya tidak berakhlak, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, kata Allah apa? Tidak pernah mengurangi sedikit pun kemuliaan dan kerajaanku. Di sini menunjukkan Allah Ghani. Salah satu Asmaul Husna, Ghani, maha berkecukupan, tidak butuh sedikit pun dengan makhluknya. Allah tetaplah Allah meski tidak ada makhluk di muka bumi ini. Mutlak, absolut. Kemudian di ayat setelahnya Allah mensifati dirinya atau menyatakan dirinya, andaikan semuanya minta dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, dan kuberikan semua sesuai dengan permintaannya, tidak akan pernah berkurang dengan apa yang kumiliki. Ini namanya mughni. Tadi ghani,
Jadi kalau di Asmaul Husna itu ada Al-Ghani, ada Al-Mughni. Al-Mughni itu yang mencukupi. Kalau Al-Ghani yang cukup, tidak butuh. Al-Mughni yang memberikan kecukupan. Allah segala karunia-Nya, segala rahmat dan kebaikannya bisa memberikan seluruh manusia ini dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia tanpa mengurangi sedikit pun. Kecuali bagaikan sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam samudera lautan. Ini pun kata beliau dalam kitab ini dinyatakan itu hanya perumpamaan saja. Kenapa? Perumpamaan jarum sebagai ujungnya itu sebagai titik terkecil dan lautan sebagai titik terbesar, yang artinya sama sekali tidak berkurang apapun dari karunia Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting yang dibawa pulang, semua perbuatan kita dicatat oleh Allah. Kecil, besar, disembunyikan, ditampakkan, dicatat. Pada waktunya akan dimintai balasan, akan dibalas oleh Allah. Jika nanti mendapatkan kebaikan, puji Allah, alhamdulillah, karena semua kebaikan tanpa izin Allah tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi jika hasilnya selain daripada itu, maka jangan pernah mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah bisa sampai ujung. Ya, semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Ya,